Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan itu diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi tidak dapat diterima. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruh. Dan untuk mengetahui jalannya sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi aturan batas usia minimal Capres-Cawapres, kita menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan kami Ismalia. Ismalia, apa informasi terkini dari sidang terkait gugatan usia Capres-Cawapres? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Hari ini memang Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terhadap perkara nomor 141 PUU 21 tahun 2023 mengenai usia batasan Capres dan Cawapres, dan ini juga terkait dengan putusan nomor 90 yang beberapa waktu lalu sudah diputuskan dan bersifat kontroversial. Dan memang tadi sidang dimulai pada pukul 11 dan untuk perkara nomor 141 yang digugatkan ini putusannya adalah ditolak. Dan dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah Konstitusi ini berpendapat bahwa putusan nomor 90 beberapa waktu lalu yang dibacakan ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, dan sejak diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum beberapa waktu yang lalu. Dan hal ini juga didukung oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang bernomor 2 tahun 2023 yang dianggap Mahkamah Konstitusi menegaskan sifat final dan mengikat dari putusan tersebut. Dan dengan demikian dalil permohonan terkait putusan nomor 90 ini dianggap tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan Mahkamah Konstitusi memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya. Anissa dan juga pemirsa, seperti yang diketahui, hari ini memang Mahkamah Konstitusi menggelar beberapa sidang, setidaknya ada 12 perkara, yang dimana pada perkara 141 ini hanya diadili oleh 8 hakim, yang dimana kita ketahui sebelumnya memang hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman ini dianggap mencederai kode etik Mahkamah Konstitusi pada putusan dalam perkara memutuskan nomor 90 beberapa waktu lalu, dan diberi sanksi dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh ikut mengadili perkara yang berkaitan soal kepentingan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Ismalia atas laporannya dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali.